Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore semuanya. Eh, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pasar oligopoli dari pengertian, kemudian jenis, dan juga bentuk kurva demand. Oh ya, ciri-ciri juga nih. Oke, kita mulai ya. Oke, yang pertama dari pengertian pasar oligopoli. Nah, dari bentuk katanya sendiri, dari kata oligos, yang berarti sedikit atau beberapa. Nah, jadi kita bisa maknai nih, pasar oligopoli ini berarti di dalamnya itu jumlah perusahaan yang menguasai pasar itu lebih dari dua, yang jelas lebih dari dua, tapi tidak banyak, jadi beberapa gitu. Nah, kemudian tindakan dari pengusaha yang satu itu akan mempengaruhi kebijakan dari perusahaan lainnya gitu. Jadi misalnya jika ada suatu perusahaan yang menaikkan harga, nah itu akan mengakibatkan reaksi gitu. Jadi aksi reaksi. Jadi misal ada satu perusahaan yang melakukan suatu aksi, maka perusahaan lainnya juga akan melakukan reaksi gitu. Nah, oke, next ya. Nah, kemudian kita masuk ke ciri-ciri dari pasar oligopoli. Yang pertama, ada memiliki beberapa produsen. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dari definisi pasar oligopoli nih ya, kan dari kata oligo yang artinya beberapa gitu. Nah, itu akhirnya masuk ke ciri-ciri nih, memiliki beberapa produsen. Nah, kemudian yang kedua ada kebijakan produsen utama menjadi acuan gitu, yang seperti udah saya jelaskan tadi gitu ya. Jadi ada hukum aksi reaksi gitu. Yang ketiga ada produsen baru sulit untuk masuk. Nah, jadi kenapa produsen baru itu sulit untuk masuk? Karena biasanya kalau ya pasar oligopoli ini kan punya jumlah perusahaan atau pengusaha di dalamnya itu dengan jumlah beberapa gitu ya. Terus juga biasanya itu keloyalan dari pasar mereka sendiri itu sudah terhadap suatu perusahaan gitu. Jadi susah untuk membangun kepercayaan pasar kepada produsen yang baru masuk di pasar oligopoli ini gitu. Next. Oke, ada jenis pasar oligopoli. Yang pertama ada pasar oligopoli murni. Nah, dicirikan dengan gimana nih? Cirikannya barang yang dihasilkan ini homogen. Jadi satu jenis gitu ya. Yang kedua ada perbedaan harga tidak terlalu signifikan. Nah, kita lihat dari contohnya perusahaan air mineral. Nah, bisa kita lihat kan perusahaan air mineral kan dia barangnya satu jenis aja nih, ya kan air mineral aja gitu misalnya. Nah, kemudian perbedaan harganya juga tidak terlalu signifikan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Nah, akhirnya bentuk kurvanya bisa kita lihat seperti ini ya. Akhirnya bentuk kurvanya dia sesuai dengan bentuk kurva yang seharusnya perusahaan gitu, yang MC sama dengan AC agar perusahaan tersebut tidak rugi gitu ya. Nah, akhirnya menghasilkan harga P1. Nah, di sini mungkin pergeseran mau naik atau harga itu turun itu tidak terlalu signifikan gitu. Kemudian yang kedua ada pasar oligopoli terdiferensiasi. Nah, gimana nih pasar ini? Jadi yang pertama barang yang dihasilkan itu masih homogen juga, masih sejenis gitu, tetapi banyak variannya gitu. Nah, kemudian yang ciri yang kedua itu ada perbedaan harganya itu signifikan gitu. Nah, contohnya ini di perusahaan elektronik gitu. Nah, bisa kita lihat nih di kurvanya juga. Nah, kurvanya ini sampai menghasilkan P2. Nah, yang awalnya dari ada P1 juga ya, terus akhirnya menghasilkan P2 karena ada perbedaan harga yang signifikan gitu. Nah, untuk lebih jelasnya harga itu kalau misalnya naik gimana, kalau misalnya turun gimana, akan kita jelasin di kurva demand pasar oligopoli. Nah, kita lihat nih ya dari bentuk kurva demand-nya. Nah, aneh nggak sih? Kenapa kok bentuk kurva demand-nya ada dua? Kenapa juga bentuknya harus... Oke, bentar. Buka ini dulu. Oke, kenapa bentuk kurvanya harus ada dua gitu? Dan kenapa bentuknya harus kayak gini, aneh, nggak kayak kurva-kurva di pasar yang lain gitu. Jadi yang pertama alasannya itu
Jadi kita lihat nih ya, dari misalnya dari kurva demand yang pertama. Nah, kurva demand yang pertama ini aman kan ya? Bentuknya kayak gini, aman. Nah, awalnya kan dia punya harga di P0 nih, di P0 kan awalnya. Nah, kemudian karena kurva oligopoli ini misalnya terjadi perbedaan harga gitu. Nah, perusahaan misalnya ada suatu perusahaan nih yang menurunkan atau menaikkan harga dari P0 ke P1 berarti menurunkan, kalau ke P2 berarti menaikkan harga. Nah, akan terbentuk kurva demand yang baru gitu kan, tadi udah dibilang kalau bakal ada hukum aksi reaksi gitu. Nah, akhirnya akan menyebabkan terbentuknya kurva demand yang kedua nih, kurva demand yang kedua ya. Akhirnya semua ini akan berbeda gitu. Nah, yang misalnya nih, jadi kurva demand utamanya itu ada di yang merah ini. Karena dia ada di daerah penerimaan gitu ya. Jadi yang luar ini cuma kayak titik-titik gitu loh, kayak garis semu kayak gitu. Nah, tapi awalnya ya dari sini dan juga akhirnya ini di sini gitu. Nah, kemudian nih, misalnya suatu perusahaan itu menurunkan barang gitu ya. Misalnya perusahaan ini menurunkan harga maksudnya. Menurunkan harga dari P0 ke P1 misalnya. Nah, apa yang bakal terjadi gitu? Yang bakal terjadi harga bakal turun dan juga jumlah key-nya, permintaannya itu juga akan naik gitu, tapi nggak terlalu signifikan. Makanya kenapa dia itu masuk ke inelastis gitu, kategori inelastis. Kalau misalnya perusahaan itu bakal menurunkan gitu, karena kalau harganya turun gitu ya, karena kalau harganya turun, key-nya juga nggak bakal terlalu banyak yang naik gitu. Soalnya ini dari bentuk kurva demand-nya sendiri kayak gini kan. Nah, misal ini P0 kan awalnya di sini dia, key-nya Q0. Nah, kalau misalnya harganya turun, dia bakal di sini. Berarti nggak bakal bertambah banyak gitu loh, seperti yang diharapkan di pasar-pasar yang lain, nggak kayak pasar yang lain gitu. Jadi dia termasuk inelastis, di mana jika P-nya naik, maka Q-nya itu nggak terlalu terpengaruh gitu ya. Terpengaruh tapi cuma dikit aja gitu. Nah, kemudian misalnya perusahaan tersebut menaikkan barang gitu ya. Di P0 ke P2 nih. Nah, apa nih yang akan terjadi? Yang terjadi itu adalah barangnya itu akan elastis. Barang elastis itu yang kayak gimana? Nah, itu barangnya itu jika P-nya naik, oh sorry, berarti ini P-nya turun ya. Bentar. Oke. Yang bisa dihapus. Tulis aja. Jika P turun, maka Q tidak terlalu. Oke. Oke, kita tulis lagi nih. Nah, kita lanjut ya. Kalau misalnya harganya dinaikin nih, berarti kalau P-nya naik, maka Q-nya ini juga maka Q-nya ini akan berkurang drastis gitu.
Makanya kenapa dia lebih baik ada di harga yang normal aja gitu. Jadi nggak usah berpindah-pindah. Jadi karena walaupun misalnya P-nya diturunin nih, tetap aja Q-nya bakalan nambah dikit banget gitu. Nah, tapi kalau P-nya dinaikin juga bakal ngurangin drastis banget tuh segini jaraknya. Makanya kenapa di pasar oligopoli ini nggak terlalu berubah-ubah gitu harganya, karena ya itu tadi, karena mau dinaikin ataupun diturunin juga bakal nggak terlalu menguntungkan gitu, malah merugikan gitu kan ya. Oke, mungkin sekian ya presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon maaf mungkin jika ada kekurangannya gitu ya. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.